dapat menjumpai teman-teman kembali dalam keadaan sehat. Tayangan ini merupakan kerjasama antara Omah Simak Channel dan Satu Pena TV, memperbincangkan sosok sastrawan dan karyanya. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah seorang penyair, binatang jalang yang lembut hati. Siapa lagi kalau bukan Chairil Anwar. Teman-teman, Chairil Anwar lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Dia anak tunggal dari pasangan Tulus dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Semasa hidup ayahnya ini menjabat sebagai Bupati Indragiri di Riau yang tewas dalam kerusuhan di Rengat. Oh ya teman-teman, ayah Chairil ini memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Pada usia 19 tahun, Chairil beserta ibunya pindah ke Batavia, sekarang namanya Jakarta. Dia pun mulai mengakrabi dunia sastra. Chairil mengisi waktunya dengan membaca karya-karya pengarang internasional yang ternama. Nah teman-teman, penulis-penulis besar inilah yang kemudian mempengaruhi gaya tulisan Chairil dalam berpuisi. Tema-tema puisi Chairil Anwar sangat beragam dan bersifat multi-interpretasi. Ada tema pemberontakan, tema kematian, cinta, individualisme, eksistensialisme, dan lain-lain. Di awal kepenyairannya, puisinya mengalami penolakan dari majalah Panji Pustaka. Karyanya dianggap terlalu individualis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Baru setelah puisinya yang berjudul Nisan berhasil lolos dan dimuat di media massa, nama Chairil Anwar mulai berkibar. Akhirnya masyarakat mengakui kualitas puisi-puisinya. Bahkan seorang H.B. Yasin menempatkannya sebagai pelopor puisi modern Indonesia. Karya-karya Chairil menjadi tonggak dan penanda kelahiran angkatan 45. Sebelum Chairil teman-teman, puisi-puisi Indonesia masih sangat terikat pada peraturan. Seperti jumlah baris dalam bait, kemudian rimanya harus terjaga, harus teratur, kemudian pada umumnya menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, di tangan Chairil inilah puisi digubah dalam bentuk yang lebih bebas dan lebih ekspresif. Tri Suciningsih dalam buku Chairil Anwar Hasil Karya dan Pengabdiannya menyebutkan bahwa dalam menulis sajak-sajaknya, Chairil membawa perubahan yang radikal. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan lagi bahasa baku, melainkan bahasa percakapan sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Selain menulis puisi teman-teman, Chairil juga menulis sejumlah esai. Dalam esainya yang berjudul Hopla, Chairil menyatakan perasaannya yang dipenuhi kegembiraan dalam menyambut kemerdekaan Indonesia. Bagi Chairil, kemerdekaan bangsa pasti diikuti kemerdekaan para seniman dalam menulis dan berkarya. Dia pun aktif dalam kelompok Gelanggang Seniman Merdeka dan menulis surat kepercayaan gelanggang. Dalam surat ini, Chairil menyebut bahwa para sastrawan dan seniman adalah ahli waris kebudayaan dunia yang beragam, yang luas, dan tidak terbatas. Teman-teman, Sri Ayati, wanita energik yang diam-diam menarik perhatian Chairil, memberikan kesaksian bahwa Chairil Anwar benar-benar seorang seniman komplit 100%. Dia berkata, di dalam hati Chairil selalu ada desakan-desakan untuk melahirkan sesuatu. Dia bukan orang atau seniman biasa. Setiap kali saya berjumpa,
Ciri khasnya adalah matanya merah karena kurang tidur, rambutnya berantakan, di tangan kiri atau di tangan kanan selalu membawa buku. Memang Khairil ini dikenal sebagai seorang yang gila atau kutu buku, katanya. Nah teman-teman, karena Khairil Anwar ini sangat gemar membaca karya-karya yang berkaitan dengan dunia sastra, pengetahuannya menjadi sangat luas dan kemampuannya menulis terus terasah. Menurut hitungan HB Yasin, setidaknya ada 94 tulisan Khairil Anwar, termasuk 70 sajak asli, 4 saduran, 10 sajak terjemahan, 6 esai, serta 4 prosa terjemahan. Kecuali itu ada pula buku-buku hasil terjemahannya, antara lain Pulanglah Dia Si Anak Hilang, diterbitkan tahun 1948, terjemahan dari karya Andrew Gide. Dan yang kedua, Kena Gempur, terbit tahun 1951, terjemahan dari karya John Steinbeck. Pada tahun 1948, Khairil pernah bekerja sebagai redaktur majalah Gema Suasana, tetapi itu tidak berlangsung lama teman-teman. Dia kemudian pindah ke majalah Siasat dan mengasuh rubrik kebudayaan. Nama rubriknya adalah Gelanggang. Bersama Asrul Sani, Ida Nasution, dan Rifai Apin, mereka itu mengasuh rubrik sastra ini. Setelah itu, ia juga pernah menjadi penyiar di sebuah radio Jepang di Jakarta. Yang menarik dari kehidupan Khairil, kecuali kepeloporan dan kehebatannya di bidang sastra, adalah pergaulannya teman-teman. Dia akrab dengan orang-orang kalangan atas dan juga kalangan bawah sekaligus. Dikabarkan, Khairil ini suka mengambil ini dan itu dari kawan-kawannya yang dianggap lebih berada, lalu memberikannya kepada kawan-kawannya dari kalangan bawah. Sultan Takdir Alicia Bana dalam buku Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan, itu terbit tahun 1977, menulis bahwa Khairil Anwar pernah mencuri sebuah spray yang terjemur di halaman rumah orang. Perbuatannya itu ketahuan oleh yang punya. Nah, Khairil pun diadukan kepada polisi dan kemudian ditahan. Ibu Khairil itu kehilangan akal lalu minta bantuan pada Sultan Takdir. Nah, Sultan Takdir dan kawan-kawannya kemudian patungan. Patungan apa? Mereka mengumpulkan uang senilai harga spray yang dicuri Khairil. Salah seorang dari mereka juga mendekati pegawai pengadilan dan mengatakan bahwa pesakitan itu seorang penyair muda yang sangat berbakat dan penting kedudukannya dalam masyarakat, Pak. Nah, usaha mereka ini berhasil. Khairil pun dibebaskan. Memang unik ya teman-teman Khairil ini. Begitu juga pergaulannya dengan lawan jenis teman-teman. Selalu menimbulkan kesan yang mendalam. Bagi Khairil, wanita adalah dunianya yang kedua setelah sastra. Teman-teman dekat dan juga kekasihnya banyak yang diabadikan dalam puisi. Misalnya ada Ida Nasution, Dinta Maila, lalu Sumirat, Sri Ayati, Gadis Rasid, Rosmini, dan lain-lain. Diketahui Khairil memang pernah jatuh cinta pada Sumirat, seorang gadis Jawa yang cantik. Sayangnya teman-teman, jalinan cinta mereka ini kandas karena keluarga si gadis tidak menyetujui hubungan mereka. Kemudian saat bekerja sebagai penyiar, Khairil juga pernah dekat dengan Sri Ayati. Namun pada Sri Ayati ini cintanya tinggal dalam diam, sendu dan lembut. Baru pada tahun 1946, Khairil melabuhkan hatinya pada seorang gadis bernama Habsah Wirareja. Mereka menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa. Teman-teman, semasa hidup Khairil kurang memperhatikan kesehatan. Akibatnya sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit menimpanya dan kondisi tubuhnya semakin lemah.
Pada tanggal 28 April 1949, sesaat sebelum mengembuskan napas terakhir, Chairil berucap, "Tuhanku, Tuhanku." Dan ia pun wafat dengan damai dalam usia muda di Jakarta. Chairil dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Teman-teman, untuk mengenang ketokohan Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45 di bidang puisi, hari meninggalnya diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Teman-teman, Chairil Anwar yang terlihat sangat jarang dalam beberapa puisinya, misalnya dalam puisi Aku, Diponegoro, dan Perjanjian dengan Bung Karno. Ternyata dalam puisi-puisinya yang lain tampak sisi romantis dan melankolisnya dalam memandang kehidupan. Beberapa puisi Chairil sangat romantis, misalnya dalam puisi yang berjudul Taman dan Sajak Putih. Dan yang paling mewarnai puisi Chairil adalah puisi-puisi melankolis. Di dalamnya terburat kepedihan hati, keputusasaan, kesunyian, dan kesendirian. Kita akan mendengarkan grup Kopi 45 membacakan sebuah puisi Chairil Anwar yang sangat melankolis, berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Senja di Pelabuhan Kecil, buat Sri Ayati, karya Chairil Anwar. Ini kali tak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua. Pada cerita tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Terima kasih grup Kopi 45. Di situ ada Yuyun Pokari, Indra Sim, dan Fajria. Terima kasih ya telah membuat video puisi yang sangat bagus. Nah teman-teman, puisi yang kita dengarkan tadi berkisah tentang keputusasaan si Aku lirik dalam hal percintaan dan kerinduan hatinya yang tidak pernah kesampaian. Kepedihan hatinya yang mendalam ini terasa pada diksi-diksi yang dipakai oleh Chairil. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa si Aku lirik sedemikian putus asa sehingga keseluruhan puisi ini terasa begitu muram dan kelam. Untuk mengetahuinya, pembaca perlu mengintip konteks puisi ini yang sinyalnya terdapat pada anak judul Buat Sri Ayati. Nah, dengan melihat konteks puisi ini, yaitu dipersembahkan untuk Sri Ayati, pembaca dapat mengaitkan kisah kasih tak sampai sosok Chairil Anwar dengan Sri Ayati.
Konon, Chairil diam-diam tertarik dan jatuh cinta padanya. Namun hingga ajal menjemput, si binatang jalang ini tidak berani menyatakan perasaannya. Sri Ayati rupanya sudah menikah dengan seorang dokter. Nah, dengan mengetahui perasaan Chairil yang tidak kesampaian pada Sri Ayati, nada sendu dalam puisi ini menjadi sangat relevan ya teman-teman. Puisi lain yang juga menunjukkan kesenduan hati, bahkan penyesalan karena tak dapat menggapai yang diinginkan, berjudul Cintaku Jauh di Pulau. Puisi ini sangat multi-interpretasi, namun bagaimanapun diinterpretasikan, nada keputusasaan tidak terbantahkan, sangat kuat melekat. Saya bacakan puisi ini untuk kita simak perasaan yang terkandung di dalamnya. Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Ambon, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Nah teman-teman, dalam puisi ini aku lirik ingin menggapai cintanya yang berada sangat jauh. Waktu itu cuaca sangat mendukung pelayarannya. Aku lirik juga sudah membawa oleh-oleh untuk orang yang dicintainya, yang akan ditemuinya dengan segera. Meskipun sebegitu siap dengan bekal yang lengkap, ternyata sebelum ia meraih cintanya, ajal lebih dulu memanggil. Isi puisi ini teman-teman sebetulnya dapat dianalogikan dengan hasrat seseorang untuk mencapai sesuatu namun patah di tengah jalan sebab kematian lebih dulu menjemput. Nah, kecuali melalui analogi, makna puisi ini juga didukung oleh dominasi bunyi vokal U yang pada umumnya teman-teman dipakai untuk memperkuat perasaan sendu, perasaan murung, perasaan sedih yang mendalam. Bunyi-bunyi U pada kata bertahun, ku tempuh, perahu, merapuh, sebelum, berpeluk. Nah, itu semua mendukung nada putus asa yang ingin disampaikan Chairil. Tentu nada yang ditimbulkan akan berbeda teman-teman. Seandainya penyair banyak memakai vokal I. Nah, kalau vokal I itu lebih cocok untuk suasana ceria, keadaan yang menyenangkan, tingkah laku yang gesit seperti itu. Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa puisi-puisi Chairil Anwar sebagian besar menyampaikan kepedihan, keputusasaan, patah hati, dan bahkan juga kematian. Ini amat kontras dengan puisinya yang lain yang menunjukkan keberanian, ketegaran hati, ketidakpedulian, ketegasan, dan seterusnya. Jadi, Chairil ini sungguh penyair yang luar biasa lihai dalam mengolah kata. Jika ia menyampaikan kesedihan,
maka seluruh unsur dalam puisinya, baik itu diksi, kekuatan bunyi, rima dan irama, nada dan suasana, citraan yang ditimbulkan, sekaliannya mendukung makna yang terkandung itu. Sebaliknya, apabila dia ingin menyampaikan semangat yang berkobar, maka seluruh unsur puisi yang dipakai akan mengarah pada isi puisinya. Saya dan Bung Joni akan membacakan puisi Chairil secara bersamaan, teman-teman. Yang satu adalah puisi penuh semangat, yang satu lagi puisi ngelangut yang cukup mengharukan. Derai-derai Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Ada Tidak juga kau. merapu, Tak perlu seduh-sedan itu. yang terpendam. Aku ini binatang Aku sekarang jalan. orangnya bisa Dari tahan. kumpulannya Sudah beberapa terbuang. waktu, Biar peluru bukan menembus panas kulitku, aku Tapi tetap dulu meradang, memang ada menerjang. suatu bahan yang bukan dasar Luka dan bisa ku keuntungan bawa ini. berlari hingga hilang Hanya menunda kekalahan. Dan tambah aku terasing dari cinta akan lebih sekolah tidak rendah. peduli. Dan Aku mau hidup ada yang tetap 1000 tidak diucapkan tahun lagi. sebelum pada akhirnya kita menyerah. Terlihat sekali bedanya ya teman-teman. Yang langut terasa langut sekali. Yang penuh semangat terasa sekali semangatnya. Nah, itu bisa tercapai berkat kepiawaian Chairil dalam mengolah semua unsur puisi menjadi satu kesatuan makna. Puisi-puisi Chairil terasa begitu dalam karena diciptakan dengan kesungguhan hati. Menurut pengakuan Chairil sendiri, menulis sebuah sajak tidak dapat sekali jadi. Setiap kata yang ditulis harus digali dan dikorek dengan sedalam-dalamnya. Semua kata harus dipertimbangkan, dipilih, dihapus, dan kadang-kadang harus dibuang, yang kemudian dikumpulkan dengan wajah yang baru. Begitulah teman-teman, Chairil Anwar pelopor Angkatan 45 sesungguhnya tidak pernah mengakhiri kepeloporannya. Dia tetap hidup sampai sekarang, tercetak di hati masyarakat Indonesia. Demikian sajian Omah Simak Channel dan Satu Pena TV kali ini. Tetap semangat ya teman-teman, berkarya sebaik-baiknya supaya kita bisa hidup 1000 tahun lagi. Dadah, simak terus.